Teman, hari ini tanggal 7 Januari tahun 2025 kita pembukaan. Nah, ini kita mau membahas juga ini masa peralihannya atau musim peralihan. Kita mau bahas ini penyakit-penyakit apa aja yang bisa terjadi dan serangan-serangan hama apa aja yang bisa terjadi, dan kita bakal tanya Pak Nodi pencegahannya gimana. Oke, selamat pagi Pak Dido. Ya, selamat pagi teman-teman. Kita lihat dari satu kebun yang harus diperhatikan pertama adalah air. Kemudian pemeliharaan lingkungan, terus kita pemberian nutrisi yang cukup. Di samping itu juga kita harus perhatikan yang namanya hama penyakit yang tanaman. Kita tahu biasanya kalau perubahan iklim dari musim hujan ke musim panas itu banyak sekali hama penyakit. Ya, baik itu insek maupun fumi. Garis besarnya pada waktu penghujan kita tuh banyak masalah di fumi. Pada waktu musim panas itu banyak masalah di insek. Nah, ini kebetulan kita ada Pak Nodi. Kita mau tanya-tanya, kira-kira Pak Nodi dengan perubahan cuaca ini, ya nanti sebentar Papar akan menanyakan kasus yang ada di kebun ini, ya. Kira-kira Pak Nodi untuk yang perubahan cuaca ini kita selalu khawatir dengan namanya penyakit. Pak Nodi ini begitu udah punya pengalaman banyak di kebun, kira-kira apa yang kita harus lakukan gitu. Oke. Jadi gini, kalau disebut penyakit mungkin di musim kemarau itu tidak terlalu banyak terjadi ya, kalau di musim panas. Nah, cuman yang perlu dicermati itu adalah hama. Hama. Ya, yang paling sering terjadi berdasarkan pengalaman saya itu adalah jenis kutu-kutuan yang banyak berkembang di musim peralihan seperti ini. Artinya dari musim hujan beralih ke musim panas, jenis hama kutu-kutuan itu paling banyak menyerang di pohon-pohon durian. Jadi memang kita mesti peka dan memahamin momen seperti apa yang harus kita lakukan untuk penyemprotan atau pencegahannya. Contoh kayak di belakang kita nih, ya ini kan sudah ada kelihatan tanda bahwa pohon ini akan mengeluarkan tunas muda seperti ini. Nah, kalau situasi masih seperti ini, serangan hama itu belum terlalu banyak. Tapi kalau nanti dia sudah mulai membesar dan menjadi calon daun muda yang baru, wah itu mulai banyak. Jadi perhatian penyemprotan kita pas fase-fase seperti ini lebih intens. Jadi jenisnya, obatnya pun lebih fokus untuk pencegahan hama jenis kutu-kutuan. Nah, kita lihat yang ini lagi Pak Nodi. Satu lagi. Kita lihat. Ya. Ini kan kita lihat ini ada Ini? yang Ini sudah begini. kelihatan serangannya. Ini apa? Walin sangit? Ya, Walin sangit atau apa? ya kalau saya sih mungkin secara nama ada jenisnya lah hama ini. Cuman secara model serangannya ini lebih ke arah dia menyuntikkan atau menyuntik daun, khususnya yang daun-daun muda. Nah setelah dia itu ngisap sari. Ya ngisap, dia meninggalkan entah mungkin cairan apa yang tidak bisa ditoleransi oleh daun. Efeknya daun-daun muda ini rusak seperti ini. Bakal. Ya, khususnya daun-daun muda Bakal. ya. Makanya peralihan itu. Jadi ini termasuk insek. Masuk insek. Termasuk insek ya. Ya. Tapi golongannya bukan golongan kutu-kutuan. Bukan Dia kutu-kutuan. serangganya lumayan besar, ukurannya ya kurang lebih seperti nyamuk lah besarnya. Seperti nyamuk. Dia itu menyuntikkan daun-daun yang begini. Dia suntik ya. Jadi gini, untuk daun-daun muda, Papar sini punya pengalaman banyak ya. Papar coba ngomong mengenai kutu kebul atau apa namanya kutu putih. Ada namanya lagi yang lebih kecil namanya kutu trip. Ya. Nah, bagaimana pengalaman Papar? Oke, berdasarkan pengalaman saya di kebun RP ini Pak Nurdin ya, untuk sekian kita yang menjalani SOP juga, cuman kita di lapangan itu terbentur dengan adanya memang seperti kayak Pak Nurdin itu yang kita belum tahu kutu apa itu, silit atau apa itu ya, namanya yang lain. Silit itu kutu kebul kan? Yang Jenis bulu-bulu yang benang. itu, ya. Itu silit. Ya. Kita memang Kalau belum- trip yang kecil itu Bapak. Ya, trip kecil, serangannya di balik daun. Ya. Balik daun kecil. Dia bawah seperti ya? ada titik-titik, Betul. begitu kita gosok begini dia lepas. Dia lepas. Di ujung-ujung Hitam jari warnanya? Warnanya Coklat? Coklat ke kuning-kuningan. Lebih Betul. tepatnya sih coklat pucat. Ya. Coklat pucat ya. Itu. Cuman kebanyakan di sini yang
nyerang mendadak sangat fatal itu kumbang grayak ya, Cak? Ya, Betul, keping. kumbang grayak. Nah, Keping. kepik ya, kumbang grayak. Nah, ini Artinya bisa jadi nih. lubang-lubang Dalam satu seperti ini ya. Coba. Ini. Coba. Ini kumbang serangannya. grayak, Ini kumbang grayak. langsung rusak kayak seperti itu. Ini papar langsung antisipasi semprot, Iya, jadi langsung tidak semua ya. antisipasi. Tidak semua. Serangannya pun dia mengelompok, Iya. menggerombol satu titik. Setelah Langsung. kita ini paling 1 jam, ini nggak sampai 1 jam ini sekian ini habis langsung. Soalnya nyerangnya daun muda, Pak Nurdin. Betul. Jadi Daun gini muda. Pak Nodi, jadi papar ini malam sebelum tidur kadang-kadang sama Cecep keliling. Iya. Mereka keliling pakai senter, pakai handphone. Benar. Habis itu ada yang bagi tugas, ada yang kontrol air kalau musim panas, ada yang kontrol begini. Jadi kepik itu tidak sampai menyerang fatal, nggak pernah di sini. Pernah dulu awal-awal fatal jadi papar jadi ketakutan Ya, itu Ya. memang lebih banyak serangan kepik itu terjadi di malam hari. di malam hari ya. Jadi dia datang di malam hari, dia makan terus sampai nanti pagi hari baru kita lihat, oh ada serangan. Padahal itu sudah terjadi Malam. dari malam Iya. kepik itu. Dan Betul. datangnya memang Luar biasa. rombongan besar. Kalau jenis belalang sama, Pak Nurdin, itu malam bener itu. Ya. Belalang juga ada. Malam, Pak, kalau Tapi belalang. kalau Pak. belalang dia makan langsung kelihatan ya. Enggak begitu ini sih Ya, kalau belalang sih asal kita sudah melakukan pencegahan dia mungkin bisa Ya, betul. tereduksi. Ya. Tapi kalau kepik itu memang cukup bandel untuk Kalau sama kepik papar itu. sini kendalanya penyakit apa yang udah pernah terjadi aja? Selain apa kumbang gerayap, silit atau yang itu apa namanya kutu kebul, ada trip, Ya. sama ini waleng sangit ya mungkin ya. Ya. Waleng sangit sama belalang ya. Ya. Nah, apa lagi? 5 macam. Cuman untuk tahun ini dan saat ini kita puterin juga di lapangan di kebun ini itu kita nemuin penggerek batang. Ya. Penggerek Udah mulai ada? udah mulai ada. Cuman kita sering sekali sama anak-anak, tolong kalau di lapangan pohon dicek dan nemuin seperti itu laporkan ke saya, langsung saya antisipasi. Itu kira-kira penggerak batang suatu apa namanya itu kenapa Pak Nudi? Ada kelemahan dari Musim atau apa, Pak? musim atau mungkin ada itu? Penggerek itu biasa kalau di bawah salju kita terlalu teduh. Nah, mereka berkembang, membiarkan telurnya di situ, meninggalkan telur di situ, nanti pelan-pelan naik ke permukaan pohon. Jadi sebaiknya sih kalau untuk penyemprotan, selain daripada penyemprotan daun, ya Bawah. kita ini aja tambahkan lagi semprotan di situ di Yang pada bawah tinggi. tajuk ini. Gitu, walaupun dia tidak, dia penggerek ya ya di antara sela-sela. Biasa di situ ya? bisa di situ, Kemarin bisa, penggerek kan? bisa kadang-kadang di batang juga. Makanya saya ini Pak Nodi 1 meter dari sini saya selalu mau bilang anak-anak bersih. Iya. Gak boleh ada rumput kalau bisa. Nanti pakai itu Pak Papar. Digemburin aja sekalian. Kalau lagi musim hujan begini, kita gemburin aja rumput habis juga gak apa-apa. Kalau musim panas ya kita usahakan taruh ini udah kasih saluran nggak nih? Takut ini belum. Nah, kasih ini, saluran. ini sama yang ini Ya. sebutannya Nah, kalau dalam bahasa luarnya leaf cooper. Leaf Cooper Leaf cooper. Hah? Nah, ini. yang hamanya. Ini nih. Ini ada nih. Dia Coba Bapak. memang nggak banyak serangannya. Coba di ini Begitu Pak Nadi. didekatin Di dia center. langsung ini namanya leaf cooper. Badannya seperti ini. Nih. Nah, itu dia isep daun-daun muda itu akhirnya meninggalkan simptom kerusakan yang seperti ini. Iya. Oke, jadi kita tadi sudah menemukan beberapa indikasi penyerangan. Kita tahu juga bahwa pencegahannya ada beberapa macam jenis ya, baik pencegahan untuk fumi maupun insek Pak ya. Ya. Fumi sendiri ada yang sistemik, ada yang kontak, ya begitu ya Pak Nod ya. Iya. Insek pun juga sama, ada yang sistemik, ada yang kontak. Nah, gimana Pak Nodi kira-kira ada pendapat apa mengenai dua sistem ini? Jadi gini, kita memang dalam pemberian obat-obatan untuk Ya. mencegah hama kita mesti bisa bilang peka. Ya. Artinya kalau penggunaan itu tidak bisa satu jenis cara kerja obat saja. Contohnya kita kontak terus. Karena satu kelemahan kontak itu dia mudah tercuci kalau musim hujan. Nah, kalau sistemik ini dia kan masuk di bawah jaringan. Ya. Jadi masuk melalui stomata daun, tersimpan di sini. Jadi begitu ada hama yang menyerang, makan daunnya nanti mati. Cuman memang salah satu kekurangan di sistemik kalau dipakai terlalu rutin pun kerusakannya itu nampak terlihat. Karena dia kan nggak seperti kontak. Ya. Begitu bersentuhan si hama
langsung KO. Nah, tapi kalau sistemik mesti dia makan dulu pelan-pelan dia baru keracunan. Baru mati ya. Ah, Di jadi- batang ada tuh masuk itu. Jadi apa obat-obat itu menjalar ke semua jaringan nggak? Masuk Masuk ya? dalam penggunaan sistemik itu dia Nah. tuh masuk ke dalam jaringan pohon. Jadi sebaiknya yang kita lakukan dalam pemberian obat itu cara kerjanya itu kita combine. Nah, Jadi kapan saatnya kita berikan sistemik. sistemik, kapan saatnya kita berikan kontak. Nah, ada catatan ya. Sistemik itu jangan sering-sering ya. Ya, Ya. kita bisa bikin rolling lah untuk penggunaannya. Gitu. Jadi kalau untuk fumi juga sama ya. Ya, fungisida juga kan ada sama. ya? Kalau Ya. di musim kemarau sih Hmm. cenderung fungisida yang kita pakai itu kontak aja. Ya. Durasinya pun nggak usah terlalu rapet. Kalau memang kita tahu kondisi lingkungan kita ini untuk sirkulasi udaranya bagus, ya Ya. kita bisa gunakan fungisida yang jenis kontak dengan durasi yang agak berjauhan. Mungkin bisa 2 minggu sekali atau 10 hari sekali, tidak perlu terlalu rapet karena Ya. cuaca tidak banyak mencuci obat yang kita taruh di atas. Oke. Kita semprotkan di atas permukaan daun. Kurang lebih begitu sih. Jadi antara sistemik sama kontak itu kita udah jelas tadi. Sistemik itu jangan terlalu sering. Kontak juga kita mesti lihat bahan apa yang cocok dengan serangan hama atau penyakit apa ya gitu ya. Kita tahu bahwa untuk satu perkebunan kita bahas mengenai durian, tapi perkebunan yang lain hampir sama ya. Jadi kita tuh lihat dari tanaman itu akan terpengaruh dengan namanya abiotik dan biotik ya. Nah, kita lihat dari tanaman abiotik misalnya itu panas, terik, kurang air, banjir ya. Panas berlebihan itu juga membuat tanaman stres ya. Biotik itu kita lihat ada yang dari ya, yang makro sama mikro serangan. Misalnya belalang itu makro ya. Ya, kita lihat juga ada dari yang tadi itu kutu-kutu itu juga itu biotik dan yang lain-lain. Misalnya tuh nematoda, protozoa, fumi, jamur itu yang mikronya ya, itu yang mikronya. Nah tentu semua ini harus ada pencegahan. Kalau misalnya untuk kutu-kutu itu kita semprot mesti ada penyemprotan dengan jenis bahan untuk mencegah itu macam-macam ya. Oh, banyak Ya begitu bahan. macam. Banyak sekali ya. Bahan kandungan. Misalnya kalau yang fumisida orang biasa terkenal pakai namanya antrakol. Ya. Itu yang kontak. Ya. Yang sistemik Propilet. misalnya itu ridomil ya. Ya. Ridomil, kupraksak dan lain-lain ya. Proses Yang itu insek kembali. misalnya kita pakai sini kurakon. Apa Desis. sarban, Ya. desis, lanet. Ya. Ya, seperti kalau kita lihat papar selalu pakai starban untuk kepik. Ya, kembang raya. Nah, kembang raib atau kepik. Ya. Ya, itu kira-kira pengobatan begitu. Nah, di samping itu kita lihat tanaman ini ada satu penyakit lagi yang dinamakan itu Cryptotora. Nah, Cryptotora itu penyebabnya itu ada beberapa jenis. Ada beberapa penyebab. Nomor satu mungkin sanitasinya kebun ini kurang bersih. Ya. Penggunaan pupuk kohe yang tidak matang sempurna bisa salah satu penyebab. Ya. Bisa juga dari rumput-rumput yang mengandung Cryptotora ini dimakan sama kambing, kemudian pencernaannya di dalam perut itu Cryptotoranya juga nggak mati. Ya, jadi kohenya itu penyebabnya dari situ. Kohe yang dikasih belum matang sempurna bisa menyebabkan Cryptotora. Kita tahu kalau kambing itu dipelihara di tempat yang lain kan, ambil rumput di tempat yang lain kan. Iya. Nah, kalau di tempat yang dari kambing rumput itu dari luar kebun, berarti kita membawa risiko dari luar kebun masuk ke kebun. Nah, ada juga pekebun dia pelihara sendiri, ambil rumput dari kebun, itu lebih safe. Tapi sebenarnya untuk kohe yang terbaik adalah bahan makanan itu banyak dari konsentrat, Pak. Yaitu kita kira-kira Cryptotora. Kita tahu Cryptotora ada beberapa jenis yang paling berbahaya untuk tanaman durian ini. Kita lihat ada 3. Itu namanya Cryptotora palmifera. Ada satu Pitum cucurbitacea, ada Phytophytum vexan, itu nama latinnya. Tapi kita lihat ya, ada namanya yang untuk yang di alpukat, yang di tempat Haji Jeki itu, namanya Cryptotora sinomami ya. Itu dia menyerang akar. Ya.
Ada lagi satu yang Phytophthora parasitica namanya, itu menyerang daun. Ya. Tapi dari 5 yang saya sebut itu, kalau di durian itu biasa ditemukan ada ini 3 nih, itu pitum yang paling berbahaya. Kalau pitum dia akan nyerang semua, akar, batang, daun, bunga, buah, habis semua. Kalau yang paling viral kebanyakan kan dia cair ya, bentuknya air-air di batang ya. Ya walaupun dia juga nyerang akar, itu biasa bisa lihat indikasinya. Nah itu kira-kira untuk Phytophthora. Jadi Phytophthora itu jangan terlalu lembab, sanitasi mesti bersih, penggunaan kohenya juga harus bijaksana, ya, mesti tahu caranya, aplikasinya juga harus tahu caranya gitu. Kira-kira apa Papar lagi ada kesulitan apa? Kita bisa sharingkan sama teman-teman. Kebetulan ada Pak Nodi kan. Ini ada gunting Papar, pakai gunting ya. Jadi sekalian ini Pak Nodi sedikit mengenai pruning ya. Ini kita batangnya ke bawah kita ambil Pak. Ya, ini kita ambil ya. Sedikit ya. Ini ambil. Ya. Nah, ini kita lihat kalau begini Pak Nodi begini kan ini bisa jadi masalah kan? Ya, Nah, Bapak potong ini deh, coba lihat ini, kamu lihat dari sini. Ini naik ke atas tutup matahari dari sini kan? Ini kita ambil aja. Ya. Ya. Ini buang aja nih, jadi fokus langsung keluar. Jadi satu aja. Iya. Ini. Aja. Ya. Nah, gitu. Oke. Bertahap. Kita lihat ya Pak Nodi, begini. Dia ini kan membuat ini gini, jadi ini kan kita ambil aja. Iya. Ini kan membuat ini kan? Iya. Kelembapan kan? Iya. Mengurangi kelembapannya jadi terbuka. Nah, kita lihat begini. Ini gimana Pak Nodi ke bawah? Biarin dulu. Ini biarin aja dulu. Ini aja dulu kita buang di ujung. Nanti naik ini ke atas memanjang kan ini masih membantu untuk fotosintesis. Oke. Ini dulu kita buang supaya ini yang fokus. Ini? Ini buang. Ini. Nah, jadi kita ambil sini. Iya. Wah, ini guntingnya Pak Agus ini hebat juga. Wah, ini patah nih. Enggak apa-apa nih. Ya, buang aja dulu. Nah, ini untuk membantu pembesaran di sini. Nanti kalau ini sudah fokus, ini kita buang bisa. Jadi ini guntingnya Pak Agus mantap ini, ya. Jadi yang ke bawah ini ambil semua ya. Ya. Itu juga bisa sih. Ya. Ini yang besar ke bawah. Nah, ini Pak. Nah, ini Pak Nodi lihat ini kan kelihatan ada kayak jamur upas ya. Iya. Itu gimana itu Pak Nodi? Ya, kalau jamur upas itu secara dampak dia tidak terlalu merusak ya. Tinggal kita melakukan penyemprotan yang tujuannya untuk mengendalikan. Yang baiknya kalau untuk jamur upas ini jenis fungisida yang berbahan aktif tembaga. Tembaga ya? Ya bisa di Kuproxat secara merek atau Nordok. Nah itu bisa kita rutinkan semprot untuk mengendalikan kerja dari si jamur ini, cendawannya itu. Oke teman-teman, kita udah bahas banyak ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar, Boy nanti akan membalas, nanti bisa tanya Pak Nodi. Kita akan bahas lagi yang lain, bagaimana caranya kita menanam baik dari bibit yang kecil, besar atau tanam dari biji di kebun ya. Nanti kita akan diskusi dengan Pak Nodi karena Pak Nodi sudah punya banyak pengalaman di lapangan. Ini suatu inspirasi untuk teman-teman, mempermudah teman-teman karena Pak Nodi sudah puluhan tahun punya pengalaman di kebun, pengamatan untuk di luar, beberapa kali juga diskusi banyak dengan beberapa para ahli dan profesor. Oke, hari ini kita akhirin aja. Tadi kita sudah bincang-bincang bagaimana kita menghadapi peralihan dari musim hujan ke musim panas dan sebaliknya. Nah, itu penyakit-penyakit apa yang kita temuin di tempat kita. Mungkin di tempat kebun teman-teman lain ada yang berbeda. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini berguna untuk teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang salah. Coba Pak Nodi, kita closing aja ya untuk hama dan penyakit ini. Oke. Jadi satu catatan, perhatikan musim peralihan. Dari hujan ke panas atau dari panas ke hujan, perhatikan kondisi tanah, kondisi pohon, daun apa semua, apa yang harus kita lakukan pencegahannya itu terjadi pas di musim peralihan itu. Jadi rawatan itu memang sudah harus berjalan dan concernnya khusus pas musim-musim peralihan supaya kita lebih intens memperhatikan tanaman. Oke, Boy. Terima kasih teman-teman perhatiannya. Selamat siang. Itu namanya keinginan, namanya super. Ya, kita ini. Saya sebenarnya ini